hai, lihat kebunku banyak bunga. Ayo belajar bersama guruku, setiap hari selalu kutunggu untuk belajar meraih ilmu. Selamat pagi anak-anak kota Surabaya yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, di pagi yang cerah ini walaupun sedikit gerimis anak-anak, kalian akan belajar bersama dengan Ibu Juanita Purnamasari. Cukup dipanggil dengan Bu Nita. Bu Nita sehari-hari bertugas di SDN Ngagarejo 1 Surabaya. Anak-anak sudah siap untuk belajar pada pagi ini? Bagaimana kabar kalian? Coba mana suaranya? Baik semuanya, alhamdulillah. Ada yang sakit? Ibu doakan semoga kalian cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Baik anak-anak, pada pagi ini kelas 3 yang akan belajar dengan Bu Nita. Yuk, sebelum kita mulai belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat kepada kalian. Baik, sikap berdoa yang baik, jaga jarak antara TV dan mata kalian. Jangan lupa lampu dinyalakan anak-anak supaya kalian bisa menulis hal-hal yang penting dengan mudah. Baik, sikap duduk yang benar, kita berdoa meminta bantuan, pertolongan kepada Allah. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak yang hebat, siapkan buku tema 6-nya ya. Kita akan belajar tentang perubahan energi ya. Tentang energi dan perubahannya. Subtema 4, penghematan energi. Nah, untuk pada pagi ini, Bu Nita akan menerangkan atau mengajarkan kalian materi tentang menghitung keliling dan luas bujur sangkar. Kita akan belajar matematika anak-anak. Baik, sebelum Bu Nita akan mengajarkan apa sih? Bagaimana Bu menghitung keliling dan luas bujur sangkar? Nah, kita harus tahu apa itu menghitung keliling dan luas bangun alat ukur tidak baku ya. Satuan keliling maupun luas ada yang baku dan tidak baku. Jadi nanti kalian akan mengetahui bagaimana menghitung keliling dan luas. Berikutnya, mengukur keliling dan luas suatu benda dapat menggunakan satuan yang tidak baku. Jadi anak-anak, kita bisa mengukur keliling dan luas suatu benda dengan menggunakan satuan luas yang tidak baku. Dengan apa Bu? Nanti akan Ibu jelaskan. Berikutnya, nah, pengukuran tidak baku merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda-beda walaupun benda yang diukur adalah benda yang sama karena menggunakan alat ukur yang tidak baku. Jadi misalnya Bu Nita akan mengukur buku tulis ya dengan menggunakan alat ukur A. Kalian juga mengukur buku tulis dengan menggunakan alat ukur B. Hasilnya akan berbeda karena kita menggunakan alat ukur yang tidak baku. Baik, berikutnya. Nah, kita coba ya. Buka buku tema kalian di halaman 157. Coba perhatikan ukuran kertas milik Beni dan Edo. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Coba perhatikan. Ini kertasnya Beni. Dan ini adalah kertasnya Edo. Nah, coba lebih besar yang mana? Kertas milik Beni atau kertas milik Edo? Pinter sekali ya, kertas Beni yang lebih besar. Yuk kita hitung bersama-sama. Nah, ini kertas Beni dan kertas Edo. Jadi secara visual atau secara penglihatan kita bahwa kertas Beni pasti lebih besar dari kertas Edo ya. Berikutnya, kalau kertas Beni lebih besar, otomatis keliling kertas Beni akan berbeda dengan miliknya Edo kelilingnya. Jadi akibatnya luas kertas Beni berbeda dari kertas Edo karena punya Beni lebih besar daripada milik Edo.
Nah, yuk kita sama-sama. Dapatkah kamu menentukan keliling dan luas kertas Benny dan Edo? Ya, jadi kita akan bersama-sama menghitung luas dan keliling kertas Benny dan Edo. Nah, coba diperhatikan ya anak-anak. Nah, di sini Bunita punya sebuah kertas. Dan kita akan mengukurnya menggunakan alat ukur yang tidak baku. Kalau kalian perhatikan di depan televisi itu kita menggunakan batang korek api, ya. Nah, coba kalian perhatikan ada panjang dan lebarnya. Nah, kita hitung dulu panjang batang korek apinya ada berapa? Yuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata panjangnya ada 5 batang korek api. Berikutnya lebar. Perhatikan lebarnya anak-anak. Kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, dan 3. Jadi lebarnya ada 3 batang korek api. Lalu bagaimana Bu menghitung kelilingnya? Nah, kelilingnya dihitung dari panjang ditambah dengan panjang. Tadi panjangnya 5. Panjang sisi satunya berapa Bu? Nah, kita hitung ya. Kita hitung panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjangnya adalah 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Berikutnya kita coba menghitung lebarnya anak-anak ya. Lebar. Tadi lebarnya 3 Bu. Sisi yang atas. Kita hitung sisi yang bawah. 1, 2, dan 3. Berarti kita hitung ya 3 ditambah 3. Oke. Setelah kita hitung ternyata kita menemukan hasilnya. Bu, bagaimana kok bisa 2 dikali? Karena ada 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 5. Begitu juga dengan 3 ditambah 3, artinya juga sama dengan 2 dikali 3. Coba kita hitung, 2 dikali 5 berapa? Pintar anak-anak. 2 dikali 6 berapa anak-anak? Bagus, sip, pintar sekali. Jadi hasilnya 10 ditambah 6 ada 16 batang korek api. Ya, itu cara menghitung kelilingnya. Kalau menggunakan rumus Bu, nah masukkan saja keliling sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 dan tambah 3. Jadi hasilnya sama seperti tadi. Nah, perkalian ini anak-anak sama dengan, nah kalau pakai rumus K itu keliling. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Ini pakai rumus. Jadi keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Nah anak-anak, ini hanya sedikit materi dari Bunita. Bunita akan lanjutkan lagi setelah yang lewat ini. Jangan kemana-mana anak-anak, tetap di TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak masih penasaran dengan apa yang akan Bunita sampaikan? Tadi kita sudah menghitung keliling dengan menggunakan satuan tidak baku yaitu batang korek api. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Jadi setelah mengetahui keliling, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Tadi sudah belajar keliling, sekarang kita belajar tentang luas. Bunita punya sebuah bangun, coba diperhatikan ya. Di situ luasnya sama dengan 5 dikali 4 persegi satuan. Dan hasilnya adalah 20 persegi satuan. Dari mana Bu menghitungnya? Coba kalian hitung kotak-kotaknya. Nah ini Bunita kasih contoh. Coba perhatikan di layar TV kalian ya. 5 itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Bunita mendapatkan angka 5 dari sisi atau panjangnya. Lalu 4 Bunita dapatkan dari lebarnya. 2, 3, lalu 4. Jadi setelah mengetahui panjang dan lebarnya, kita masukkan ke rumusnya yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Atau, nah seperti ini pakai rumus. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar.
Tapi kita akan menghitungnya menggunakan persegi satuan ya anak-anak, karena menggunakan satuan tidak baku. Lanjut, nah ini, hitung perkiraan luas gambar berikut menggunakan alat ukur tidak baku. Yuk kita hitung bersama-sama anak-anak, berapa luasnya. Jadi kita hitung mulai dari sisi panjang dan sisi lebarnya. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Baik. Berikutnya sisi lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jangan lupa diberi tanda kali. Kita tulis 6 ya. Berapa hasilnya anak-anak? 5 dikali 6. Masih ingat? Pinter sekali, luar biasa, 30. Jadi luasnya ada 30 persegi satuan, karena kita menghitung persegi satuannya ya. Berikutnya, coba kalian perhatikan. Nah ini ada sebuah gambar lagi. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak, kita hitung yuk. Dari sisi panjangnya 1, 2, 3, 4. Yuk kita tulis 4 dikali, jangan lupa. Lalu 2, 3, 4, 5. Sisi lebarnya ya, kita tulis 5. Jadi 4 dikali 5 sama dengan berapa? Pinter, 20. Tepuk tangan untuk kalian, hebat. Berikutnya ya, bagaimana sekarang kita menghitung lagi ya menggunakan alat ukur yang tidak baku. Nah ini agak bangunnya banyak ya, tapi tetap harus kita hitung anak-anak. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kata 9 anak-anak. Kita tulis ya, 9 dikali sisi lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata 9 anak-anak. Maka 9 dikali 9 sama dengan berapa? Coba Bunta dengar. Bagus sekali, 81 Bu. Luar biasa, hebat. Sudah bisa kalian ya, pinter. Yuk sekarang kita hitung perkiraan luas gambar berikut masih menggunakan alat ukur tidak baku. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5 dikali, hitung. Ayo bersama-sama Nana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis angka 9. Coba kita tanya, 5 dikali 9 berapa anak-anak? Pintar sekali, luar biasa, 45. Hebat kalian. Nah, karena kalian sudah hebat, maka Bunita lanjutkan dengan menghitung luas kipas Udin. Nah, tadi bangunannya full, sekarang cuma di tengah-tengah yang warna merah saja. Bagaimana Bunita menghitungnya? Ya kita hitung yang hanya ada sisi merahnya saja, yang putih tidak usah kita hitung. Perhatikan anak-anak. 1, 2, 3, 4. Tulis angka 4 dulu, sisi panjangnya. Berikutnya kali, jangan lupa dikali anak-anak. Kali 2, 3, 4, 5. Jadi tulis sisi lebarnya 5. Kita hitung dulu biar mudah anak-anak. Berapa 4 kali 5? Pinter sekali, luar biasa. 20 Bunita, pinter. Nah, tunggu dulu, masih ada kelanjutannya. Perhatikan sisi yang ada 2 di bawah. Ada berapa? Kita tulis dulu ya anak-anak, 20. Ya, ini ada 1, 2, hanya 2 Bunita. Berarti kita tambahkan 2. Berapa jumlahnya anak-anak? 20 ditambah 2. Masih ingat? Pintar sekali, 22. Jadi luas kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Jadi anak-anak, angka-angka ini tetap kita hitung, kita kalikan. Sisanya yang tidak sama ini kita tambahkan. Baik, coba yuk kita lakukan lagi ya. Sekarang kita akan menghitung luas kipas Edo. Nah, nih yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Tulis dulu angka 4. Sip. Jangan lupa dikali. Oke, dikali Bu. Berikutnya sisi lebarnya. 1, 2,
3. Nah, tulis anak-anak 3. Oke, bagus. 4 dikali 3 sama dengan, pintar sekali, 12. Sip, pintar anak-anak. Tulis 12 di bawahnya dulu. Oke. Sekarang sisanya kita hitung kipas yang bawah. Yuk. 1, 2. Ternyata hanya ada 2, Bu. Berarti kita tambahkan 2. 12 ditambah 2 sama dengan berapa? Yuk coba tambahkan. Pinter sekali anak-anak. Hasilnya 14. Sudah bisa anak-anak? Mudah bukan menghitungnya? Iya. Oke, jadi kita tulis 14. Satu lagi ya. Coba satu lagi. Luas kipas Beni. Coba ayo. Siapa yang bisa menghitungnya? Coba ayo, Bunda tunggu. Ya, berapa? Sudah ketemu? Pinter anak-anak. Coba Bunda koreksi ya. 1, 2, 3. Tulis dulu angka 3. Sip. Dikali berapa anak-anak? 1, 2, 3. Ternyata panjang dan lebarnya sama. Ada 3 dikali 3. Berapa anak-anak 3 dikali 3? Oh, pinter. 9. Tepuk tangan. Bagaimana berikutnya? Tulis 9 di bawahnya, Bu. Oke, 9 di bawahnya. Sisanya kita hitung. Ya, sisanya berapa? 1, 2. Jadi hanya ada 2. Kita tambahkan 2. 9 ditambah 2 sama dengan berapa? Pinter. Oke anak-anak, kalian hebat semuanya. Karena kalian sudah hebat, nanti Bu Nita akan memberikan materi yang lebih menarik lagi. Tetap di TV kesayangan kalian, SBO TV ya, dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yuk anak-anak, masih penasaran? Kita belajar apa pada pagi ini? Ya, tadi kalian sudah menghitung luas dan keliling bangun yang bangunannya atau warnanya penuh. Nah, kita akan belajar bagaimana kalau ada bangun seperti pada layar di samping Bu Nita ini. Coba perhatikan gambar ini. Lihat bagian yang diberi warna. Dapatkah kamu menghitung luas bagian yang ditanami Udin? Ya. Yang kita lakukan apa? Kita hitung dulu bagian yang warnanya penuh anak-anak ya. Coba perhatikan ya. Nah, Bunda akan terangkan seperti ini. Jadi kalau ada kotak yang penuh warnanya, itu berarti hitungannya 1 ya. 1 persegi satuan ya. Kalau jika ada gambar yang seperti ini, segitiga bentuknya atau bagaimana yang kayak seperti ini, berarti ini separuhnya dari persegi, maka ini kita hitung setengah persegi satuan. Nah, jika ada gambar 2 persegi seperti ini, berarti setengah ditambah setengah sama dengan 1 persegi penuh ya. Baik, coba kita hitung. Perhatikan gambarnya anak-anak. 1, 2, 3, 4. Jadi panjangnya ada 4. Kita hitung dulu yang penuh dulu. Lalu 5, 6, 7, 8. Tata yang penuh adalah 8. Maka kita tulis. Oh, sebentar anak-anak. Sebelum kita tulis, ternyata kita harus menghitung dulu persegi yang tidak penuh, yang di atas seperti segitiga ini ya anak-anak. Kenapa Bu kita hitung jadi 9? Kan harusnya kan 10. Bukan anak-anak, karena segitiganya ada cuman setengah. Berarti kalau setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Berarti kita hitung jadi 1. Maka jumlahnya ada 9. Jadi luas bagian yang akan ditanami Udin adalah 9 persegi satuan ya. Yuk kita coba lagi dibangun berikutnya. Nah, ini berapa luas bagian persegi satuan? Nah, seperti ini. Kita hitung dulu bagian yang penuh ya anak-anak. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Lanjut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Jangan lupa di sini ada persegi cuman setengah atau segitiga. Jika bertemu setengah dan setengah, maka kita hitung 1. Jadi totalnya ada 17 persegi satuan. Mengerti anak-anak?
Kita coba lagi. Berapa luas bagiannya? Kita hitung persegi yang penuh. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Tunggu dulu, ada gambar segitiga di samping kanan dan kiri. Walaupun terpisah, tetap kita harus gabung anak-anak ya. Jadi setengah ditambah setengah 1. Setelah 16 berarti adalah angka 17. Jadi luas bagiannya ada 17 persegi satuan ya. Tetap dihitung setengah ditambah setengah. Jadi 1. Sudah mengerti anak-anak? Nanti kalian coba ya, ada di buku tema kalian. Lanjut, yuk. Lagi, jika ada bangun seperti ini, kita hitung yuk yang penuh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jangan lupa, setengah ditambah setengah adalah 1. Berarti setelah angka 12 adalah angka bagus 13. Jadi berapa total semuanya anak-anak? 13 bagian atau 13 persegi satuan. Luar biasa, kalian sudah bisa. Hebat anak-anak. Baik, jadi kesimpulan kita pada pagi ini anak-anak bahwa satuan keliling maupun luas ada yang baku dan tidak baku. Untuk mengukur keliling dan luas suatu benda dapat menggunakan satuan yang tidak baku, seperti menggunakan batang korek api tadi, atau menggunakan persegi satuan. Berikutnya, pengukuran tidak baku ya merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda-beda walaupun benda yang diukur adalah benda yang sama, karena menggunakan alat ukur yang tidak baku ya. Jadi keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Berikutnya, nah perhatikan. Ini tadi Bu Nita sudah terangkan, minta ulangi lagi supaya kalian paham. Jika kalian menemukan bangunnya dengan satu warna penuh, berarti tanda ini menunjukkan atau menggambarkan satu nilainya, 1 persegi satuan. Dan jika ada gambar segitiga cuman 1, maka kita hitung setengah persegi satuan. Tapi selalu pasti ada gandengannya anak-anak. Kalau bertemu segitiga dengan segitiga, kita gabung jadi 1, maka nilainya sama dengan 1 persegi, yaitu 1. Jadi kesimpulannya, untuk pakai rumus ya anak-anak, bahwa luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Kalau kelilingnya 2 dikali panjang tambah lebar ya. Kalau ini menggunakan rumus, tapi kita kan harus menggunakan satuan tidak baku. Ini hanya perlu kalian ketahui. Nah anak-anak, yuk disiapkan buku temanya. Ini adalah tugas kalian di rumah. Setelah Bunda jelaskan, coba buka buku tema kalian di halaman 188. Coba kalian warnai sesuai dengan permintaan buku ya. Harus berarti ada 37 bagian yang penuh, atau boleh ada yang setengah, boleh. Yang sebelahnya 25 persegi satuan. Coba gambar, mau gambar apapun boleh, kipas, mobil, terserah. Berikutnya di halaman 193. Coba kalian hitung ya. Di halaman 194 juga kalian juga harus menghitung. Jadi tugasnya menggambar dan menghitung yang ada di buku tema kalian ya. Jangan lupa anak-anak, tugasnya difoto, dikerjakan dulu dan difoto, kirim ke guru kelas masing-masing supaya kalian tahu jawaban saya itu benar atau salah ya. Baik anak-anak, tak terasa ya 30 menit Bu Nita sudah menemani kalian. Jangan lupa tetap di rumah ya, menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa
bertemu di sekolah ya. Jangan kemana-mana anak-anak, karena kalian akan bertemu lagi dengan guru-guru yang hebat di program SBO TV ini. Baik, terima kasih Ibu sampaikan. Kita akan berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sampai jumpa.